evaluasi kepada Coach Sintayong ya, bahwa target kita itu harus masuk 4 besar. Netizen terbelah, tagar Sintayong out trending setelah timnas Indonesia dibombardir Jepang. Ini pelatih yang cocok menggantikan Sintayong. Selain kapten, 2 pemain dipastikan absen saat Arab Saudi berjumpa dengan timnas Indonesia. Pesan mendalam Justin Hubner bikin semua penasaran. Jadi simak berita selengkapnya. Netizen terbelah, tagar Sintayong out trending setelah timnas Indonesia dibombardir Jepang. Ini pelatih yang cocok menggantikan Sintayong. Tagar STY out kembali menggema. Penyebabnya setelah timnas Indonesia dibantai Jepang dengan skor 4-0. Padahal laga ini digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November. Kelompok supporter nampaknya kecewa setelah timnas Indonesia dibantai 4-0. Selain itu, banyak yang mempertanyakan keputusan Sintayong mencoret Ray Jenners dari skuad timnas Indonesia. Di laga sebelumnya melawan Cina, Sintayong sudah mendapatkan teguran dari PSSI. Teguran itu tidak lepas dari banyaknya eksperimen yang dilakukan Sintayong pada laga tersebut. Padahal laga kontra Cina dicanangkan PSSI bisa digunakan timnas Indonesia untuk mencuri 3 poin. Terlebih Cina dalam kondisi buruk dalam 3 laga awalnya di ajang kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Selain itu, keputusannya kembali tidak memasukkan Eliano Reijenders di laga kontra Jepang. Sama halnya ketika di laga Cina menimbulkan pertanyaan publik. Kini ada 5 pelatih asal Belanda yang namanya menyebar luas berpeluang melatih timnas Indonesia. Yang pertama ada Giovanni Van Bronckhorst. Giovanni Van Bronckhorst ditunjuk sebagai pelatih kepala Besiktas per 1 Juli 2024. Darah Indonesia, Giovanni Van Bronckhorst berasal dari Maluku. Sejauh ini 7 gelar berhasil dicatatkan oleh Giovanni, 5 untuk Feyenoord Rotterdam, 1 untuk Besiktas, dan 1 lainnya untuk Rangers FC. Yang kedua, Nigel de Jong. Pelatih keturunan Sulawesi Utara sekaligus legenda timnas Belanda, Nigel de Jong jadi nama kedua yang layak dipertimbangkan PSSI jika Sintayong diganti. Saat ini bekas pemain AC Milan dan Manchester City itu menjabat sebagai Direktur Olahraga Timnas Belanda per 4 Januari 2023. Yang ketiga ada John Heitinga. John Heitinga sejauh ini sukses memberikan gelar untuk Ajax Amsterdam U19. Karir kepelatihannya memang belum sematang Giovanni Van Bronckhorst. Mengingat pelatih yang memiliki darah Indonesia dari Jakarta itu sejauh ini baru menjadi pelatih kepala tim profesional ketika ditunjuk menjadi juru taktik interim di Ajax Amsterdam. Yang keempat, Ruud Gullit. Pengalaman pelatih berdarah Maluku itu diantaranya pernah menjadi pelatih kepala Chelsea, Newcastle, Feyenoord Rotterdam, LA Galaxy, dan Tergronzi. 1 gelar yang dimiliki Ruud Gullit diberikan kepada Chelsea pada 1996-1997 pada ajang English Cup. Yang kelima ada nama Robin van Persie. Van Persie memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Surabaya. Yang terkini Van Persie tengah menikmati masa menjadi pelatih kepala klub profesional setelah sebelumnya menahkodi tim junior Feyenoord. Robin van Persie ditunjuk SC Heerenveen per 1 Juli 2024 dan kontraknya bakal selesai pada 30 Juni 2026 mendatang. Timnas Indonesia tumbang dari Jepang, media Amerika Serikat berikan ucapan seperti ini. Timnas Indonesia harus menerima kekalahan dengan skor 0-4 dari Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Ini menjadi kekalahan kedua setelah skuad Garuda baru saja tumbang dari Cina dengan skor 2-1. Dengan koleksi 3 poin, Indonesia sementara duduk di dasar klasmen grup C. Media global asal Amerika ESPN ikut memberikan sorotan pada perjalanan timnas Indonesia kali ini. Sejauh ini mereka menilai sebenarnya cukup positif bagi Indonesia setelah sukses menahan imbang Arab Saudi, Bahrain, dan Australia. Namun Jepang sudah berada di level yang berbeda dari tim Asia lain. Indonesia masih harus berjuang keras demi bisa lepas dari posisi dasar klasmen. Tentunya ini menjadi perhatian karena sebenarnya performa skuad Garuda tidak terlalu buruk sebelum menantang Samurai Biru. Namun fakta bahwa Jepang terus melaju di posisi puncak berarti hanya 3 poin yang memisahkan Indonesia dari posisi kedua. Dengan 1 paruh musim yang masih tersisa, mereka masih belum keluar dari zona degradasi, ucap dari ESPN. ESPN menilai bahwa perkembangan Indonesia sudah cukup jauh di babak kualifikasi. Namun mendapatkan tiket untuk berada di ajang bergengsi antar negara itu bukan hal yang mudah. Perlu kerja ekstra bagi skuad Garuda agar bisa ada di titik tersebut, dan hal ini harus terus mereka perjuangkan. Secara realistis, mencapai Piala Dunia pada tahap perkembangan mereka saat ini selalu menjadi sebuah fantasi. Hal tersebut bukan berarti mereka tidak boleh bermimpi besar. Namun setelah hari Jumat, mereka sekarang harus mengetahui jarak yang masih harus mereka tempuh jika mereka ingin menjadi salah satu tim terbaik di benua ini yang akan melaju ke panggung terbesar sepak bola. Tambah dari ESPN.
Selain kapten, dua pemain dipastikan absen saat Arab Saudi berjumpa dengan timnas Indonesia. Arab Saudi datang ke Jakarta dengan skuad yang pincang jelang laga melawan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia. Skuad asuhan Harvey Renard tersebut baru saja menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Tim Elang Hijau dilaporkan sudah sampai di Jakarta. Kabar itu juga sudah dikonfirmasi oleh akun tim nasional Arab Saudi di Twitter. Walau begitu, skuad Arab Saudi datang dalam kondisi kurang ideal. Soalnya ada dua nama pemain Elang Hijau yang absen saat jumpa timnas Indonesia. Kabar itu juga sudah dikonfirmasi dari YSS Scores. Keduanya mengalami cedera parah saat jeda internasional meski masuk dalam daftar pemanggilan. Nama pertama yang dimaksud adalah sang kapten tim Salman Al-Faraj. Sementara satu lagi adalah Muhammad Al-Sanjati. Salman Al-Faraj harus mengalami cedera ACL. Al-Faraj cedera dalam sesi latihan bersama Arab Saudi sebelum jumpa Australia. Sementara Al-Sanjati mengalami cedera otot paha anterior. Cedera tersebut didapat pada sesi latihan pada Selasa 12 November. Walau begitu, kemudian dikonfirmasi tetap dibawa ke Jakarta untuk jumpa dengan Indonesia. Tentu cedera kedua pemain jadi alarm berbahaya bagi Elang Hijau. Soalnya Salman adalah kapten tim Saudi saat ini. Pesan mendalam Justin Hubner bikin semua penasaran. Justin Hubner muncul dengan pesan yang misterius setelah timnas Indonesia kalah dari Jepang. Dia menilai ada pihak yang hilang saat tersandung dan muncul untuk ikut merayakan sukses timnas Indonesia. Entah ditujukan kepada siapa, Justin Hubner membuat pesan menarik di akun media sosial miliknya setelah laga Indonesia melawan Jepang. Pemain 21 tahun mewaspadai karakter tertentu dalam pesan yang ditulis di akun Instagram miliknya. Waspadalah terhadap mereka yang menghilang saat Anda tersandung, tetapi muncul untuk merayakan keberhasilan Anda. Tulis dari pemain yang membela klub Wolverhampton U21 itu. Sepertinya unggahan Justin Hubner menyikapi fenomena kritikan yang menjurus ke bully oleh netizen kepada tim maupun pemain secara personal. Hubner termasuk satu di antara yang sering mengalaminya. Saat bertemu Jepang, Hubner mencetak gol bunuh diri dalam situasi yang sulit. Bek keturunan Makassar ini tidak luput dari hujatan. Hubner memang dikenal sebagai pemain yang ceplas-ceplos. Dia tidak pernah menutupi atau memperhalus ungkapan perasaannya. Suka bilang suka, tidak bilang tidak. Pemain Wolves U21 itu bukan kali ini saja dihujat netizen. Ketika melakukan blunder pada laga-laga sebelumnya, dia juga kena. Kebiasaan merundung netizen Indonesia memang menjadi catatan yang negatif. Siapapun akan dihujat jika tidak sesuai dengan keinginan mereka, termasuk pemain lawan. Setelah laga melawan Jepang, Corey Mitoma juga tidak luput dari hujatan karena melakukan pelanggaran kepada Kevin Dix. Baru tiba di Indonesia, pelatih timnas Arab Saudi sudah targetkan raih 3 poin saat melawan timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Asia semakin menarik perhatian, terutama laga antara Indonesia melawan Arab Saudi yang bakal digelar 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pelatih Arab Saudi Harvey Renard menyatakan tekad kuat untuk meraih kemenangan dan membawa timnya melangkah lebih dekat ke target besar, yaitu lolos ke Piala Dunia. Dalam pertandingan terakhir, Arab Saudi menunjukkan kemampuan bertahan yang solid, namun Renard mengaku bahwa lini serang masih perlu peningkatan. Evaluasi ini menjadi petunjuk bahwa strategi penyerangan bakal menjadi perhatian utama jelang laga menghadapi Indonesia. Arab Saudi yang dikenal memiliki pemain berkualitas diprediksi tampil agresif untuk mencetak gol. Arab Saudi memiliki target besar, yaitu kembali tampil di panggung dunia dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Ambisi ini tercermin dari pernyataan Renard yang percaya diri dengan skuadnya. Saya merasa percaya diri dengan mereka dan target saya adalah lolos bersama mereka ke Piala Dunia. Kedepan fokus kami adalah mewujudkan target itu, ungkap dari Renard. Meskipun demikian, setiap pertandingan kualifikasi menjadi momen penting untuk memastikan posisi mereka di klasmen tetap aman. Menghadapi Indonesia di kandangnya sendiri tentu bukan perkara mudah. Dukungan penuh dari puluhan ribu supporter Garuda bakal menjadi tantangan tersendiri bagi Arab Saudi. Bagi Indonesia, pertandingan ini merupakan kesempatan emas untuk membuktikan diri di kancah internasional. Permainan yang disiplin dan semangat juang tinggi dari para pemain Garuda bisa menjadi kunci untuk menghadirkan kejutan. Renard dipastikan bakal memaksimalkan kekuatan timnya demi meraih 3 poin dari pertandingan ini. Strategi menyerang yang lebih tajam dan organisasi tim yang solid diharapkan mampu meredam tekanan Indonesia. Namun dengan motivasi tinggi dari tuan rumah, pertandingan ini bakal menjadi duel yang seru dan patut untuk dinantikan. Lalu mampukah Arab Saudi mencuri kemenangan atau justru Indonesia yang bakal membuat sejarah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta?